Halo sahabat otomobil, kembali lagi dengan kita channel Slogan Noli. Apa kabar sahabat? Cukup lama ya kita tidak pernah lagi mengupload informasi seputar dunia otomotif khususnya di Pekanbaru Riau. Nah teman-teman, di depan saya ini ada jenis mobil Daihatsu Grand Max Minibus 1,5 tipe D ya, yang sudah memiliki fitur ACPS. Nah, seperti biasa, seperti apa spesifikasi dan fitur apa yang dimiliki? Oleh karena itu, simak dan ikuti terus video kita ini. Oke sahabat? Nah, ini dia teman-teman tampilan dari depan Grand Max Minibus Improvement tahun 2023 dan 2024, di mana dia melakukan perubahan di engine, interior dan eksterior. Nah, untuk dimensinya sama saja, panjang itu 4045 mm, lebar 1655 mm, tinggi 1900 mm dan jarak sumbu roda itu 2650 mm. Nah, kita lanjut ke bagian flagnya teman-teman. Nah, di sini dia sudah menggunakan flag terbarunya dengan model two tone polish, di mana profil ban itu 165 dengan menggunakan ring 14. Jadi dia ukuran masih tetap ring 14, namun tampilan flagnya model terbaru. Nah, kemudian untuk tampilan depan itu khususnya di bagian bumper ya. Kalau Grand Max Pickup itu di sini dia hitam doff ya untuk bumpernya. Nah, untuk Grand Max Minibus ini teman-teman dia sama dengan warna body dan dia mengikuti warna bodinya. Nah, kemudian untuk model lampu atau headlampnya dia menggunakan model kristal reflektor halogen ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat sama ya, tidak ada bedanya dengan Grand Max Pickup teman-teman. Ada logo dengan model silver garnish, logo Daihatsu, dan kemudian untuk kaca spion dia warna hitam doff dan sudah dilengkapi dengan jenis lampu sen di kaca spion kiri dan kanan sama persisnya dengan Grand Max Pickup, dan kemudian sudah dilengkapi dengan side body molding di kiri kanan samping dari mobil Grand Max Minibus, dan untuk roda belakang profil bannya sama dengan depan 165 ring 14 dengan model velg two tone polish dan sistem pengereman itu model trombol. Nah, untuk di depan itu model cakram teman-teman. Nah, ini dia model tampilan dari belakang Grand Max Minibus. Nah, untuk lampu belakang, lampu sen dan lampu rem dia menggunakan model bohlam dan kacanya itu model Mika Buram, dan door handle pintu belakang itu model hitam dop ya, tarik ke atas dan ada knop kuncinya. Ini ada juga logo Daihatsu dan ada Grand Max tipe D dengan model stiker teman-teman. Nah, untuk tampilan layout dari Grand Max Minibus ini cukup bagus ya dari belakang, dan di sini dia sudah menggunakan mesin terbaru 1,5 dual VVT-A itu di Grand Max Minibus 2023-2024 karena ada improvement dari Grand Max Minibus sebelumnya. Nah, ini dia teman-teman layout dari sisi samping dan belakang Grand Max Minibus. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari Grand Max Minibus ini teman-teman. Ini dia layout interior dari mobil Grand Max Minibus ini, di mana dia tidak ada bedanya dengan Grand Max Pickup ya teman-teman. Hanya saja ada di sini time ya, atau waktu atau jam di dekat panel AC. Nah, untuk hand grip dia model fix teman-teman, dan sun visor juga sudah dilengkapi, namun untuk mirror tidak ada, baik di sisi driver dan sisi penumpang. Namun hand grip di sisi driver tidak ada di bagian atas,
Dan di baris kedua, penumpang di baris kedua itu ada juga hand grip, dan untuk lampu kabin itu ada posisinya di baris ketiga ya. Nah, next, head unit di sini dia menggunakan model single dim, dan dia merek Pioneer ya, dan dia hanya disupport oleh USB dan aux. Nah, untuk Bluetooth itu belum bisa, namun untuk Grand Max yang versi terbaru ini head unitnya dia sudah disupport dengan Bluetooth. Nah, teman-teman, ini dia untuk di Grand Max Minibus, beda dengan Grand Max Pickup, di sini sudah ada tampilan clock atau jam, bisa diatur sendiri, dan di sini ada transmisinya persis dengan Grand Max Pickup, dan ada kisi-kisi AC ya, ada 4 buah, di tengah 2, di kiri kanan 1. Nah, untuk dashboard ini berbahan hard plastik teman-teman, dengan warna hitam doff sama dengan Grand Max Pickup, dan di sini ada laci terbuka di atas laci penyimpanan ya, seperti ini. Selain itu ada juga penyimpanan kecil ya, yang sering disebut dengan asbak rokok ya. Ini dia tampilannya. Dan kemudian untuk handbrake posisinya cukup berbeda dengan Grand Max Pickup. Di sini dia berada di bagian tengah, dan dia mechanical, model mechanical tarik ke atas. Dan untuk setirnya di sini dia model 4 palang. Ini mirip seperti Toyota Innova model lama, dan model setirnya itu model kulit jeruk ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini belum ada fitur SRS airbag. Nah, di sini ada tempat botol air minum yang pas di depan kisi AC, dan di sini ada handbrake ya. Ini hanya satu aja di bagian sisi driver, dan di sisi penumpang itu ada dua, di bagian samping dan di bagian atas. Kemudian untuk cluster instrumen speedometernya di sini teman-teman tidak ada beda ya, dan ini persis seperti yang dimiliki oleh Grand Max Pickup. Nah, di sini ada display MID di situ untuk tampilan BBM dan jarak yang sudah ditempuh. Nah, untuk di sini kuncinya dia sudah pakai remote teman-teman, karena dia sudah central clock, dan di sini ada remote 2, ada cadangannya, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya indikator alarm. Oke, next teman-teman, kita lanjut ke bagian door handle. Di sini dia modelnya hitam dock dengan tarik ke atas, dan ada knop kunci di bawah door handle-nya. Dan selanjutnya untuk door trim, dia dikombinasi dengan dua warna, yaitu warna hitam dan grey yang berbahan vinil. Nah, di sini ada headrest ya, berbahan hard plastik, dan ada door handle model tarik ke samping. Dan di sini belum power window ya, masih model engkol dia teman-teman. Dan sudah dilengkapi speaker aktif persis seperti Grand Max punya. Dan ini dia indikator alarmnya teman-teman, dan dilengkapi dengan slot dummy tombol ya. Jadi banyak, ada 4 slot dummy tombol. Ini panel untuk menarik kap depan ya. Kemudian karena ini manual, jadi terdiri dari 3 pedal. Next teman-teman, ini dia untuk pengaturan reclining seatnya di kursi atau jok driver, dan juga sudah dilengkapi dengan headrest, di mana motifnya sudah ada dengan motif warna putih ya, dan masih berbahan fabric. Nah, untuk tampilan kursi di baris kedua teman-teman, dia masih berbahan fabric, tapi headrestnya menyatu dengan badan kursi, atau sering disebut dengan model kursi pocong ya. Kemudian untuk kapasitas tangki dari Grand Max Minibus ini itu berkapasitas 43 liter teman-teman, dan untuk membukanya ada di sini panelnya teman-teman, cukup di songket. Nah, next kita ke baris kedua dari Grand Max Pickup Minibus ini. Jadi untuk membuka cukup didorong pintu baris kedua, dia akan tergeser ke belakang. Nah, di sini dia sudah lengkap dengan footstep untuk mempermudah kita masuk ke baris kedua. Namun untuk kursi baris kedua ini dia model fix teman-teman, dia tidak bisa reclining seatnya ya. Nah,
Untuk tampilannya seperti ini, layout dari baris ketiga atau belakang dari Grand Max Minibus, dan kemudian untuk alas kakinya ada tulisan Grand Max Pickup dan cukup lebar ya teman-teman di baris kedua ini. Nah, untuk doktrinnya dia kombinasi dengan warna hitam dan grey, dan dia belum power window, masih menggunakan model dongkrak untuk naik dan turunkan kaca. Oke teman-teman. Nah, di baris kedua ini dan baris ketiga ini cukup lapang teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri, terutama di baris ketiga ini karena kursi dari baris ketiga itu model kelipatan ke atas ya, seperti ini. Jadi ini model kelipatan ke atasnya apabila kita banyak barang bawaan, jadi cukup menampung untuk di mobil yang satu ini. Nah, Grand Max Minibus. Nah, lanjut teman-teman. Untuk menutup dan membuka, karena ini model kursinya lipat ke atas sehingga pintunya membuka ke samping teman-teman. Seperti ini modelnya. Nah, oke. Inilah layout dari sisi belakang Grand Max Minibus Improvement tahun 2024. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Kurang lebih itulah gambaran review sekilas Daihatsu Grand Max Minibus tipe D 1,5 ACPS. Nah, untuk informasi lebih jelas kalian bisa nanti menghubungi nomor marketingnya yang ada nanti di kolom deskripsi mengenai info harga ya, promo, dan sampai saat ini kita mengetahui informasi bahwa promo Grand Max Minibus itu bisa DP Store 10 juta khususnya dalam kota, dan luar kota itu 15 juta. Nah, kalian bisa menghubungi di kolom deskripsi, itu ada nomor marketingnya atas nama Citra Sipayung yang merupakan sales yang cukup berpengalaman di Astra Daihatsu yang beralamat Jalan Sudirman. Nah, cukup sampai di sini teman-teman. Kami berharap teman-teman bisa memberikan saran yang positif melalui kolom komentar supaya kami tetap mengevaluasi dan termotivasi dan bersemangat untuk memberikan informasi-informasi perkembangan seputar dunia otomotif di Kota Pekanbaru Riau. Oleh karena itu, kami berharap share, like, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya dari kita, Slogan Noli Channel YouTube. Terima kasih.